Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Siti Nuhri Fani selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Sebelumnya, perkenalkan saya Najwa Nur Farisa dan rekan saya, Dioni Batubara. Dan pada hari ini izinkan kami untuk memulai pidato kami dengan pertanyaan sederhana. Pernahkah teman-teman melihat seorang teman yang di luarnya tampak ceria, tetapi sebenarnya di dalamnya dia menyimpan rasa kegelisahan yang mendalam? Fenomena ini tuh sering sekali kita jumpai di kalangan mahasiswa. Betul sekali, fenomena ini sering terjadi di kalangan mahasiswa. Berdasarkan data dari WHO, hampir 1 dari 4 anak muda di dunia mengalami masalah kesehatan mental, dan angka ini terus meningkat pasca pandemi. Di Indonesia sendiri, menurut riset kesehatan dasar, mencatat sekitar 14 juta penduduk yang berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan emosional. Bayangkan berapa jumlah anak yang sekarang duduk di bangku kuliah. Artinya masalah kesehatan mental ini bukan lagi sekedar isu pribadi, melainkan masalah sosial yang menyangkut tentang masa depan bangsa. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas tentang pentingnya kesehatan mental di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. Kita juga pada hari ini akan membahas 3 hal utama, yaitu penyebab, dampak, dan langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental. Mari kita mulai dari penyebabnya. Mahasiswa sering disebut sebagai agen of change atau pembawa perubahan. Namun di balik julukan yang mulia tersebut, mereka menanggung beban yang tidak ringan dari tekanan akademik seperti tugas kelompok dan tugas presentasi PPT dan makalah dan tuntutan untuk selalu berprestasi. Yang kedua ada tantangan sosial. Dari mahasiswa, banyak yang hidup merantau dan jauh dari keluarga sehingga dari beberapa mereka merasa kesepian. Ditambah lagi budaya compare di media sosial, lihat teman yang lebih sukses dan membandingkan dengan diri sendiri, sehingga muncul rasa rendah diri. Yang terakhir ada kurangnya dukungan. Di Indonesia sendiri masih melekat stigma jika seseorang mengaku sedang lelah atau stres, ia dianggap lemah dan kurang iman, sehingga mereka menutup diri dan tidak mencari pertolongan. Bayangkan, dengan kondisi seperti ini, wajar jika kesehatan mental mahasiswa menjadi lebih rentan. Lalu, ada dampak yang terjadi jika masalah mental ini tuh diabaikan. Yang pertama, terhadap akademik. Mahasiswa yang memiliki gangguan kesehatan mental seperti depresi atau gangguan kecemasan, itu dapat kehilangan konsentrasinya. Itu bisa menyebabkan mahasiswa sering sekali untuk menunda-nunda tugas atau bahkan sampai pada memutuskan untuk berhenti berkuliah. Yang selanjutnya terhadap kehidupan sosial. Mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan mental atau orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental ini tuh biasanya sering menarik diri dari lingkungan sosial. Jika dalam hal mahasiswa, seringkali karena ada gangguan kesehatan mental ini, tidak bersemangat untuk berorganisasi dan akhirnya merasa terisolasi. Yang terakhir, terhadap masa depan. Generasi muda, khususnya mahasiswa, ini adalah calon pemimpin bangsa. Bagaimana ketika calon pemimpin bangsa ini sering sekali mulai dari mereka mahasiswa atau masih muda itu menutupi luka batinnya. Bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin yang berempati. Nah, dalam kasus yang ekstrim, gangguan kesehatan mental ini bahkan bisa berujung pada tindakan bunuh diri. Pada data WHO, tindakan bunuh diri ini menjadi penyebab kematian tertinggi nomor 2 pada masyarakat atau orang-orang berusia 15 sampai 29 tahun di dunia. Ini jelas bahaya ya. Namun kabar baiknya masalah ini bisa diatasi dengan melakukan beberapa langkah yang bisa dilakukan secara bersama. Yaitu yang pertama adalah membangun kesadaran diri. Kita perlu belajar untuk mengenali batas kemampuan kita dan yang kita kerjakan tidak harus semua sempurna dan kita bisa belajar berkata cukup untuk menjaga diri kita sendiri. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang suportif. Teman, keluarga, dan juga kampus harapannya bisa menjadi ruang yang aman untuk kita berbicara. Jika ada teman yang ingin berbicara tentang masalahnya kepada kita, jangan terburu-buru untuk langsung menghakiminya.
kita bisa lebih menghargai, mendengarkan uh, pembicaraannya, dan juga menunjukkan empati. Yang ketiga, menemui profesional. Tidak ada salahnya ketika kita mengalami gangguan kesehatan mental, kita menemui konselor, psikolog, atau psikiater. Sama seperti kita merasakan sakit fisik, kita juga pasti akan langsung menuju dokter. Nah, begitu pula dengan ketika kita mengalami gangguan kesehatan jiwa, ada baiknya untuk segera menemui profesional. Keempat, menghapus stigma. Ini adalah tugas kita bersama. Kita harus mengubah kebiasaan menganggap ketika ada orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu adalah aib atau sebuah kekurangan. Justru ketika dia sudah berani untuk meminta bantuan, itu adalah tanda kekuatan dari orang tersebut. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami mengakhiri pidato pada hari ini dengan mengambil kutipan Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak muda adalah matahari bangsa yang sebenarnya menentukan terang gelapnya masa depan bangsa ini. Jika matahari itu redup karena terlilit masalah kesehatan mental yang tidak terselesaikan, bagaimana bisa bangsa ini akan bersinar terang? Oleh karena itu, mari kita jadikan kesehatan mental sebagai prioritas utama daripada pilihan sampingan. Untuk itu, kami mengajak kita semua untuk peka terhadap diri sendiri dan orang lain, untuk saling mendukung tanpa menghakimi, untuk berani mencari pertolongan tanpa rasa malu. Ingatlah, sehat bukan hanya sekedar tubuh yang bugar, tetapi juga jiwa yang damai. Dengan generasi muda yang sehat secara mental, Indonesia akan mempunyai pemimpin yang lebih bijaksana, masyarakat yang lebih peduli, dan juga menjadi bangsa yang lebih kuat. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami menyadari bahwa pidato ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mohon maaf jika ada kurang kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, semoga apa yang kami katakan pada hari ini dapat memberikan manfaat pada hadirin sekalian. Dan mari kita bersama-sama meningkatkan semangat, persatuan, dan kebersamaan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.